Pernah nggak kamu duduk di tengah keramaian, tapi di dalam hatimu terasa asing? Orang-orang tertawa, berbincang, terlihat nyaman sementara kamu diam, bukan karena sombong, tapi karena ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah kamu hadir di tempat yang benar, tapi bukan berada di frekuensi yang sama. Jika perasaan ini sering kamu alami, tenang, kamu tidak rusak, tidak aneh, dan sama sekali tidak sendirian. Banyak orang menghabiskan hidupnya mencoba menyesuaikan diri. Mereka belajar berbicara seperti mayoritas, berpikir seperti lingkungan, dan menyembunyikan suara hatinya sendiri demi diterima. Tapi ada sebagian kecil orang yang justru selalu merasa berbeda, sekeras apapun mereka mencoba menyatu. Dan anehnya, semakin mereka berusaha menjadi normal, semakin terasa kosong. Video ini bukan untuk semua orang. Ini bukan motivasi murahan, bukan pula cerita khayalan. Ini adalah cermin dan tidak semua orang berani bercermin. Jika sejak kecil kamu merasa lebih banyak mengamati daripada ikut larut, jika kamu sering bertanya hal-hal yang tidak dipikirkan orang lain, jika kamu cepat lelah dengan obrolan dangkal tapi hidup saat membahas makna, maka ada kemungkinan besar, kamu termasuk jiwa yang berjalan di jalur berbeda. Mungkin hidupmu tidak pernah benar-benar mudah. Kamu sering merasa disalahpahami, dianggap terlalu sensitif, terlalu banyak mikir, atau terlalu berbeda. Padahal yang sebenarnya terjadi bukan kamu yang berlebihan, lingkunganmu saja yang tidak siap dengan kedalamanmu. Dunia memang lebih ramah pada mereka yang sederhana dalam berpikir, bukan pada mereka yang berani mempertanyakan. Dan inilah bagian yang jarang dibicarakan. Orang-orang yang merasa berbeda sejak lama biasanya bukan tanpa alasan. Mereka dibentuk oleh kepekaan, pengalaman batin, dan cara pandang yang tidak umum. Mereka tidak diciptakan untuk sekadar mengikuti arus, tapi untuk memahami arus itu sendiri. Sayangnya, proses ini sering terasa sepi. Jika kamu masih menonton sampai detik ini, coba jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu sering merasa terlalu dalam untuk lingkunganmu? Apakah kamu lebih nyaman menyendiri daripada berpura-pura? Apakah kamu merasa hidupmu seperti perjalanan sunyi yang penuh pertanyaan? Kalau iya, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa ada yang salah denganmu. Bisa jadi, kamu hanya berada di fase di mana kesadaranmu tumbuh lebih cepat dibanding lingkungan sekitarmu. Dan itu bukan kutukan, itu tanda. Di video ini, kita akan membahas mengapa kamu selalu merasa berbeda dari lingkunganmu, apa penyebab sebenarnya, dan kenapa perasaan itu justru menyimpan potensi besar jika dipahami dengan benar. Bukan untuk mengubahmu menjadi orang lain, tapi untuk membuatmu mengerti siapa dirimu sebenarnya. Jangan pergi dulu, karena bisa jadi, apa yang selama ini kamu anggap sebagai kelemahan, justru adalah kekuatan yang belum pernah kamu sadari. 1. Cara berpikirmu tidak umum. Kamu terbiasa melihat masalah dari banyak sudut, bukan hanya hitam putih. Saat orang lain puas dengan jawaban sederhana, kamu justru bertanya, kenapa bisa begini? Pola pikir ini sering bikin kamu terasa tidak nyambung, padahal sebenarnya lebih reflektif. 2. Kamu lebih peka terhadap suasana dan emosi. Kamu mudah menangkap perubahan sikap, nada bicara, atau energi di sekitarmu. Bukan karena baper, tapi karena kepekaan emosionalmu tinggi. Sayangnya, ini sering disalahartikan sebagai terlalu sensitif. 3. Nilai hidupmu tidak selalu sejalan dengan mayoritas. Hal yang dianggap normal oleh banyak orang belum tentu cocok buatmu. Kamu lebih memilih ketenangan, makna, dan kejujuran dibanding sekadar pengakuan atau validasi sosial. 4. Kamu sulit menikmati obrolan dangkal. Topik basa-basi, gosip, atau hal superficial cepat membuatmu lelah. Kamu lebih hidup saat membahas ide, tujuan hidup, atau pengalaman bermakna dan ini bikin kamu terlihat pendiam atau menjauh. 5. Kamu lebih nyaman menyendiri daripada berpura-pura. Bukan antisosial, tapi kamu memilih kualitas daripada kuantitas. Daripada berada di keramaian yang membuatmu harus memakai topeng, kamu lebih memilih sendiri untuk menjaga energi dan kejujuran diri. 6. Hidupmu penuh fase introspeksi. Kamu sering mengevaluasi diri, mempertanyakan arah hidup, dan mencari makna di balik pengalaman bahkan dari hal yang menyakitkan. Proses ini tidak semua orang mau atau berani jalani. 7. Kamu sering merasa tidak pada tempatnya. Bukan karena kamu rendah, tapi karena lingkunganmu belum tentu selaras dengan frekuensi dan tujuan hidupmu.
Perasaan ini sering muncul sebelum seseorang menemukan ruang yang tepat untuk bertumbuh. 8. Kamu lebih tertarik bertumbuh daripada sekadar nyaman. Saat orang lain memilih zona aman, kamu justru merasa gelisah jika terlalu lama stagnan. Dorongan untuk berkembang inilah yang membuat perjalananmu terasa lebih berat dan berbeda. 1. Cara berpikirmu tidak umum. Sejak awal, perbedaan paling mendasar yang membuat seseorang merasa asing di lingkungannya adalah cara berpikir. Bukan soal pintar atau tidak pintar, bukan pula tentang pendidikan tinggi atau rendah. Cara berpikir yang tidak umum lebih berkaitan dengan bagaimana seseorang memproses informasi, merespons pengalaman, dan memaknai realitas. Kebanyakan orang berpikir secara praktis dan fungsional. Mereka mencari jawaban yang cepat, aman, dan bisa langsung dipakai untuk bertahan hidup secara sosial. Tidak salah, cara berpikir seperti ini memang dibutuhkan agar kehidupan berjalan stabil. Namun, pada sebagian orang, ada dorongan alami untuk tidak berhenti pada jawaban permukaan. Jika kamu termasuk orang yang sering bertanya, mengapa, apa maknanya, atau apakah ini benar-benar yang aku inginkan, maka kamu sudah berjalan di jalur yang berbeda. Pikiranmu tidak puas hanya dengan apa yang terlihat. Kamu cenderung membongkar lapisan demi lapisan, bahkan pada hal-hal yang bagi orang lain dianggap sepele. Inilah mengapa kamu sering terlihat terlalu serius, terlalu banyak mikir, atau bahkan dianggap ribet. Lingkungan yang terbiasa dengan pola pikir sederhana akan merasa tidak nyaman dengan orang yang membawa pertanyaan mendalam. Bukan karena pertanyaanmu salah, tapi karena tidak semua orang siap untuk berpikir sejauh itu. Cara berpikir yang tidak umum juga membuatmu sulit mengikuti arus sosial secara otomatis. Saat orang lain mengikuti tren karena semua orang juga begitu, kamu justru berhenti dan bertanya, apakah ini sejalan dengan nilai hidupku? Apakah aku melakukannya karena keinginan sendiri atau karena tekanan sosial? Pertanyaan-pertanyaan ini sering membuatmu tertinggal secara sosial, tapi sebenarnya membuatmu lebih selaras secara batin. Kamu tidak mudah larut, tapi justru itu yang menjaga integritas dirimu. Sayangnya, sejak kecil, banyak orang dengan pola pikir seperti ini justru merasa ada yang salah dengan dirinya. Di sekolah, di keluarga, bahkan di lingkungan kerja, sistem lebih menghargai kepatuhan dibanding pemahaman. Mereka yang bertanya terlalu banyak sering dianggap melawan, tidak patuh, atau sulit diatur. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah ketidakcocokan antara kedalaman berpikir dan sistem yang dangkal. Kamu juga mungkin menyadari satu hal penting, semakin kamu dewasa, semakin kamu menyadari bahwa tidak semua hal harus ditanggapi secara emosional atau reaktif. Cara berpikirmu membawamu pada kemampuan untuk menahan diri, menganalisis situasi, dan memahami motif di balik perilaku orang lain. Ini membuatmu sering menjadi pengamat, bukan pelaku utama. Kamu melihat sebelum bertindak, kamu mendengar sebelum berbicara, dan meskipun ini membuatmu terlihat pasif, sebenarnya kamu sedang memproses dunia dengan cara yang lebih kompleks. Cara berpikir yang tidak umum sering disertai dengan kesadaran diri yang tinggi. Kamu menyadari kontradiksi dalam dirimu sendiri. Kamu tahu bahwa kamu bisa benar sekaligus salah. Kamu tidak nyaman dengan kepastian palsu. Kamu lebih menghargai kejujuran batin daripada citra luar. Namun, kesadaran ini juga membawa beban. Pikiranmu jarang benar-benar diam. Kamu memikirkan masa lalu, mempertimbangkan masa depan, dan mencoba memahami posisi dirimu di tengah semua itu. Di saat orang lain bisa tertawa tanpa beban, kamu mungkin justru tenggelam dalam refleksi. Dan disinilah perasaan berbeda mulai terasa nyata. Bukan karena kamu merasa lebih baik, tapi karena kamu merasakan dunia dengan cara yang berbeda. Penting untuk dipahami, cara berpikir seperti ini bukanlah kesalahan yang harus diperbaiki. Ini adalah modal kesadaran. Jika diarahkan dengan baik, ia bisa menjadi sumber kebijaksanaan, empati, dan kedewasaan emosional. Tapi jika ditekan atau disangkal, ia bisa berubah menjadi kelelahan mental dan rasa terasing yang dalam. 2. Kamu lebih peka terhadap suasana dan emosi. Poin kedua yang membuatmu merasa berbeda dari lingkungan adalah tingkat kepekaan emosional. Banyak orang menyamakan kepekaan dengan kelemahan. Padahal, kepekaan adalah kemampuan membaca sinyal yang tidak kasat mata sesuatu yang tidak semua orang miliki. Kamu bisa merasakan perubahan suasana ruangan tanpa ada yang berbicara.
Kamu tahu ketika seseorang sedang tidak tulus, meskipun kata-katanya terdengar baik. Kamu merasakan ketegangan, kesedihan, atau ketidaknyamanan orang lain, bahkan sebelum mereka menyadarinya sendiri. Ini bukan imajinasi. Ini adalah hasil dari empati yang tinggi dan sistem saraf yang responsif. Sejak lama, kamu terbiasa memperhatikan detail emosional, nada suara, bahasa tubuh, jeda dalam percakapan. Tanpa sadar, otakmu terus mengumpulkan data ini. Kepekaan ini sering terbentuk dari pengalaman hidup. Bisa jadi kamu tumbuh di lingkungan yang menuntutmu peka agar bisa bertahan. Bisa juga karena kamu terbiasa menjadi pendengar, bukan pusat perhatian. Dalam proses itu, kemampuanmu membaca emosi orang lain berkembang pesat. Namun, kepekaan ini juga membuatmu mudah lelah. Keramaian bisa terasa menguras energi. Konflik kecil bisa terasa berat. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu menyerap terlalu banyak hal sekaligus. Lingkungan sering tidak memahami ini. Mereka mengira kamu berlebihan, baper, atau terlalu sensitif. Padahal, yang terjadi adalah sistem emosimu bekerja lebih dalam. Kamu tidak hanya mendengar kata-kata, tapi juga menangkap makna di baliknya. Kepekaan emosional juga membuatmu sulit bersikap acuh tak acuh. Saat orang lain bisa dengan mudah mengabaikan ketidakadilan atau luka orang lain, kamu justru terganggu secara batin. Hatimu tidak tenang jika melihat sesuatu yang tidak selaras dengan nilai kemanusiaanmu. Inilah yang sering membuatmu merasa tidak cocok dengan lingkungan yang terlalu keras, kompetitif, atau penuh topeng. Kamu bisa bertahan, tapi dengan harga yang mahal, kelelahan batin. Di sisi lain, kepekaan ini adalah sumber kekuatan besar. Kamu mampu menjadi pendengar yang baik. Kamu bisa memahami orang tanpa harus banyak bertanya. Kamu hadir secara utuh, bukan sekadar formalitas. Sayangnya, tanpa batas yang sehat, kepekaan bisa berubah menjadi beban. Kamu bisa menyerap emosi negatif orang lain, merasa bertanggung jawab atas perasaan mereka, atau bahkan kehilangan dirimu sendiri demi menjaga harmoni. Inilah mengapa banyak orang peka merasa tersesat di awal hidupnya. Mereka belum belajar bahwa empati harus disertai dengan batas. Bahwa memahami orang lain tidak berarti mengorbankan diri sendiri. Saat kamu mulai menyadari ini, kepekaanmu tidak lagi menjadi luka, tapi menjadi alat. Kamu bisa memilih kapan hadir, kapan mundur, dan kapan menjaga jarak demi kesehatan batinmu sendiri. Dan di titik inilah, perasaan berbeda mulai berubah makna. Bukan lagi sebagai beban, tapi sebagai tanda bahwa kamu membawa kedalaman yang tidak semua orang miliki. 3. Nilai hidupmu tidak selalu sejalan dengan mayoritas. Salah satu sumber paling kuat dari perasaan, aku berbeda, adalah ketika nilai hidup yang kamu pegang tidak selaras dengan nilai yang berlaku di sekitarmu. Ini bukan soal benar atau salah, melainkan soal arah dan makna. Banyak lingkungan dibangun di atas kesepakatan tak tertulis, apa yang dianggap sukses, apa yang dianggap gagal, apa yang pantas dikejar, dan apa yang seharusnya dihindari. Uang, status, pengakuan, dan citra sering menjadi tolok ukur utama. Tidak semua orang nyaman dengan standar ini, tapi kebanyakan orang memilih mengikutinya demi rasa aman. Kamu berbeda karena sejak awal, hatimu tidak sepenuhnya menyetujui ukuran-ukuran itu. Bukan berarti kamu anti kesuksesan atau tidak ingin hidup layak. Kamu hanya merasa ada yang kurang ketika hidup hanya diukur dari pencapaian luar. Kamu lebih peduli pada ketenangan batin, kejujuran diri, dan perasaan bahwa apa yang kamu lakukan selaras dengan nilai yang kamu yakini. Perbedaan ini sering mulai terasa sejak usia muda. Saat teman-temanmu berlomba menjadi yang paling, kamu justru bertanya, untuk apa? Saat orang lain bangga pamer pencapaian, kamu malah merasa hampa jika pencapaian itu tidak membawa makna. Pertanyaan-pertanyaan ini jarang diterima dengan baik, karena ia menggoyahkan fondasi nilai yang sudah mapan. Akibatnya, kamu sering dianggap aneh, tidak ambisius, atau terlalu idealis. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah kamu tidak mau menggadaikan nilai hidup demi penerimaan sosial. Kamu mungkin bisa berpura-pura, tapi nuranimu tidak pernah benar-benar diam. Nilai hidup yang berbeda juga memengaruhi pilihanmu dalam hubungan. Kamu tidak nyaman berada di lingkungan yang penuh kepura-puraan, manipulasi, atau persaingan tidak sehat. Kamu lebih memilih lingkaran kecil yang tulus, meskipun itu berarti lebih sepi. Kesepian ini bukan karena kamu tidak bisa bergaul, tetapi karena kamu selektif secara nilai.
Kamu sadar bahwa berada di tempat yang salah bisa mengikis dirimu sedikit demi sedikit. Maka kamu memilih menjaga jarak, meski konsekuensinya tidak ringan. Seiring waktu, perbedaan nilai ini bisa menjadi sumber konflik batin. Ada fase di mana kamu bertanya-tanya, apakah aku terlalu keras? Apakah aku seharusnya lebih menyesuaikan diri? Pertanyaan ini wajar, terutama ketika tekanan ekonomi dan sosial datang bersamaan. Namun, setiap kali kamu mencoba mengingkari nilai yang kamu pegang, ada perasaan kosong yang muncul. Seolah kamu menjauh dari dirimu sendiri. Ini adalah sinyal batin bahwa nilai hidupmu bukan aksesori, tapi fondasi. Ketika kamu mulai menerima bahwa nilai hidupmu memang berbeda, perasaan asing perlahan berubah menjadi kejelasan. Kamu berhenti memaksa diri untuk cocok di semua tempat. Kamu mulai memilih dengan sadar, mana yang bisa dikompromikan, mana yang tidak. Dan di titik inilah, kamu menyadari bahwa menjadi berbeda bukan berarti salah arah. Justru seringkali, orang-orang yang membawa perubahan besar adalah mereka yang berani hidup setia pada nilai yang tidak populer. 4. Kamu sulit menikmati obrolan dangkal. Poin berikutnya mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya besar. Kamu sulit menikmati obrolan yang dangkal. Bukan karena kamu merasa lebih pintar atau lebih baik, melainkan karena hatimu tidak terhubung dengan percakapan yang tidak membawa makna. Obrolan ringan memang penting dalam kehidupan sosial. Namun, bagi sebagian orang, terlalu lama berada di percakapan yang hanya berputar pada gosip, pamer, pencapaian, atau basa-basi kosong bisa terasa melelahkan. Kamu termasuk orang yang cepat kehabisan energi dalam situasi seperti ini. Kamu sering hadir secara fisik, tapi batinmu menjauh. Bukan karena tidak sopan, melainkan karena pikiranmu mencari kedalaman. Kamu ingin berbicara tentang ide, pengalaman hidup, makna di balik peristiwa, atau hal-hal yang membuat seseorang tumbuh. Ketika percakapan tidak bergerak ke arah itu, kamu merasa tidak terlibat. Hal ini sering membuatmu dicap pendiam, dingin, atau tidak asyik. Padahal, jika topiknya tepat, kamu bisa berbicara panjang dengan penuh antusias. Masalahnya bukan pada kemampuan bersosialisasi, tapi pada kualitas koneksi. Kamu juga cenderung berhati-hati dalam berbicara. Kamu tidak asal bicara hanya untuk mengisi keheningan. Kamu lebih memilih diam daripada mengatakan sesuatu yang tidak kamu rasakan atau yakini. Dalam budaya yang menghargai keaktifan verbal, sikap ini sering disalahpahami. Obrolan dangkal juga sering mengandung energi kompetisi dan perbandingan. Siapa lebih sukses, siapa lebih sibuk, siapa lebih hebat. Tanpa disadari, percakapan seperti ini menciptakan tekanan. Kamu merasakannya, dan itu membuatmu tidak nyaman. Sebaliknya, kamu merasa hidup ketika percakapan menyentuh sisi manusiawi, kegagalan, proses belajar, ketakutan, harapan, dan pencarian makna. Percakapan seperti ini jarang terjadi, tapi ketika terjadi, kamu merasa pulang. Karena itulah kamu lebih memilih sedikit hubungan yang dalam daripada banyak hubungan yang kosong. Ini bukan pilihan yang mudah, karena dunia sering mengukur keberhasilan sosial dari jumlah, bukan kualitas. Namun, bagimu, koneksi yang tidak jujur justru lebih melelahkan daripada kesendirian. Seiring waktu, kamu belajar bahwa tidak semua orang bisa atau mau berbicara di kedalaman yang sama. Dan itu tidak apa-apa. Tugasmu bukan memaksa, tapi menemukan ruang di mana kedalamanmu dihargai. Saat kamu berhenti menyalahkan diri karena tidak menikmati obrolan dangkal, kamu mulai memahami dirimu dengan lebih utuh. Perasaan berbeda tidak lagi terasa sebagai beban, tapi sebagai petunjuk. Kamu diciptakan untuk koneksi yang lebih bermakna. Merasa berbeda dari lingkungan bukanlah tanda bahwa ada yang salah denganmu. Justru, seringkali itu adalah tanda bahwa kesadaranmu bergerak lebih dulu. Cara berpikirmu yang tidak umum, kepekaan emosional yang tinggi, nilai hidup yang tidak selalu sejalan dengan mayoritas, dan ketidaknyamanan terhadap hal-hal dangkal bukanlah kekurangan. Semua itu adalah ciri dari jiwa yang sedang mencari keutuhan, bukan sekadar penerimaan. Sepanjang hidup, banyak orang belajar cara menyesuaikan diri agar tidak ditinggalkan. Namun kamu belajar hal yang berbeda, bagaimana tetap jujur pada diri sendiri meski harus berjalan lebih sepi. Dan itu bukan perjalanan yang mudah. Ada fase di mana kamu merasa lelah, ragu, bahkan mempertanyakan dirimu sendiri. Ada saat-saat di mana kamu berharap bisa lebih, biasa saja, agar hidup terasa ringan.
Tapi semakin kamu mencoba menjadi orang lain, semakin batinmu memberi sinyal bahwa itu bukan jalanmu. Perasaan hampa, gelisah, atau tidak utuh yang muncul bukan hukuman melainkan pengingat bahwa dirimu sedang menjauh dari nilai yang kamu yakini. Tidak semua orang ditakdirkan hidup dengan cara yang sama. Ada yang diciptakan untuk mengikuti sistem, ada pula yang diciptakan untuk memahami, memperhalus, dan memberi makna pada sistem itu. Kamu mungkin tidak selalu menonjol di keramaian, tapi kedalamanmu bekerja dalam diam. Kamu memengaruhi lewat kehadiran, bukan teriakan. Pada titik tertentu, kamu akan berhenti bertanya, "Kenapa aku berbeda?" Dan mulai bertanya, "Untuk apa aku berbeda?" Dan ketika pertanyaan itu muncul, hidupmu perlahan menemukan arah. Berhentilah memaksakan diri agar cocok di semua tempat. Tidak semua ruang ditakdirkan untukmu, dan tidak semua orang harus mengerti jalanmu. Tugasmu bukan mengecilkan dirimu agar diterima, melainkan menemukan ruang yang mampu menampung kedalamanmu. Jika sejauh ini kamu sering merasa sendiri, ingatlah satu hal. Kesendirian bukan selalu tanda keterasingan. Terkadang, itu adalah fase pematangan sebelum kamu bertemu dengan orang, tempat, dan peran yang benar-benar selaras dengan siapa dirimu. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan menyadari bahwa menjadi berbeda bukanlah beban yang harus disembunyikan, melainkan panggilan untuk hidup dengan lebih sadar, jujur, dan bermakna. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Jika hatimu terasa lebih tenang setelah mendengarkan ini, berarti kamu sedang berada di jalur yang tepat.